Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Sekarang kita bersama saya Ilham Fazardin dan Saya Rifan Sarul Hidayat. di sini saya akan mengangkat tema yang akan dibahas dalam podcast ini tentang kontra narasi radikalisme melalui musyawarah. Yang nantinya kita akan membahas isu-isu radikalisme di Indonesia ini yang mana akan dibahas dan dikuak secara Tuntas. tuntas di dalam podcast ini. Sangat menarik sekali ya Mas Ilham ini Ya. pembahasan tentang radikalisme. Tentunya menurut Mas Ilham radikalisme itu seperti apa sih? Menurut saya radikalisme itu tuh sebuah paham yang menginginkan perubahan sosial itu secara drastis dengan kekerasan seperti itu Mas Ilham. Jadi ini memaksa sebuah perubahan sosial itu secara drastis sampai ke akar-akarnya dengan kekerasan seperti itu. Kan itu sungguh tidak Sangat baik, memaksa. sangat memaksa, dan itu akan menyebabkan chaos di mana-mana, ya kan? Dengan kekerasan seperti itu. Ya, pastinya radikalisme itu seperti apa yang dikatakan Mas Rifan tadi. Kita eh, ingin melakukan perubahan, tapi bukan menggunakan cara ataupun langkah kita itu menggunakan radikalisme ataupun kekerasan untuk melakukan perubahan itu. Makanya kita mengangkat tema pada kali ini yaitu dengan kontra narasi radikalisme melalui musyawarah. Nah, dengan musyawarah tersebut kita dapat apa yang dituju lebih baik ke depannya. Oke. Menurut Mas Ran gimana tentang Ya. musyawarah dalam hal tersebut? Kita bahas tentang radikalisme terlebih dahulu Mas Ilham. Ya. Dengan statistika angka bahwasannya di tahun 2020 itu angka radikalisme itu 12%, itu kemudian sempat turun di 2022 itu mencapai 10% angka radikalismenya, itu menunjukkan penurunan, tapi itu masih sangat rawan terjadinya radikalisme itu sendiri, dan itu sungguh bahaya menurut saya. Itu radikalisme itu banyak terjadi, juga ditemukan radikalisme di sekolah itu. Kemudian doktrin-doktrin terorisme itu sering terjadi pada anak muda. Hati-hati itu anak muda yang masih mencari, masih labil, mencari jati diri, itu biasanya bisa disusupi dengan doktrin-doktrin terorisme ini. Doktrin. Nah, salah satu solusinya gimana Mas Ilham? Mondok. Ya, bisa. Ya. Terus apa lagi Mas Ilham? Mas Ilham. Ya, selain itu Mondok dengan cara pastinya dengan cara apa ya, melakukan apa? Ya, kan mondok, kemudian kita juga bisa berdiskusi dengan yang lain-lain. Jangan cuma menerima satu pendapat saja seperti itu Mas Ilham. Ya. Oke, terus apa lagi Mas Ilham yang perlu kita bahas? Kalau ini kemudian hubungannya dengan musyawarah seperti itu. Ya, bagaimana sih atau beberapa apa sih langkah-langkah dalam menggunakan musyawarah sebagai kontra narasi radikalisme di Indonesia ini? Menurut Mas Rifan itu apa saja gitu langkah-langkahnya? Ya, jika dilihat ya Mas Ilham, kalau musyawarah itu sendiri itu jelas itu akan menghindari radikalisme sendiri. Karena apa? Karena di dalam musyawarah itu kita tentu bakal belajar untuk saling toleransi kepada orang lain. Iya, seperti menerima pendapat orang lain. Kita ketika bermusyawarah, ketika menerima pendapat orang lain, kemudian kita juga menerima hasil musyawarah tersebut. Nah, itu kan jika radikalisme kan ya udah, itu ini harus seperti ini, kemudian kita keras berubah seperti ini. Nah,
sampai aja langsung keras Ya. gitu. Akhirnya musyawarah kan kita berdiskusi panjang itu sehingga menghasilkan suatu hal yang lebih baik seperti itu. Pastinya itu ada dialog antar kelompok, antar komunitas, gitu ya Mas. Ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa eh, menyusup, enggak menyusup sih, maksudnya masuk ke dalamnya untuk eh, mengetahui bagaimana sih karakteristik seperti halnya suatu kelompok tersebut ataupun komunitas tersebut, dan pastinya kita itu menerapkan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dalam musyawarah tersebut. Ya. Kan musyawarah bisa dilakukan dengan banyak hal ya Mas. Ya, contoh dia dari dialog senin kita juga bisa katakan musyawarah Ya, karena kita mencari solusi dengan bertukar pendapat ini ya. Dialog lintas iman itu juga menjadi solusi sebagai kontra narasi ini, kontra narasi radikalisme ini, dengan kita juga mampu menerima agama lain tanpa kita harus masuk agama itu sendiri. Kita bisa tahu agama lain, kan kita ketahui juga di Indonesia itu kan ada 6 agama ya Mas Ilham. Tentu kita harus bisa hidup berdampingan. Jelas di Indonesia itu beda-beda suku dan agamanya. Nah, diskusi lintas iman ini membangun komunikasi antar agama untuk saling menghargai dan memahami perbedaan, sehingga ini akan mengurangi potensi konflik seperti ini. Kan di tahun-tahun dulu itu kan banyak ada warga-warga yang melarang pendirian gereja seperti itu kan Mas. Nah, itu kan sebenarnya cukup memprihatinkan, dan padahal memang itu kan hak mereka juga sebagai warga negara untuk beribadah, hak mereka sebagai manusia juga untuk menerima menjalankan agamanya seperti itu. Mungkin itu dialog lintas iman ini juga bisa dikatakan musyawarah karena juga ngobrol ini menjadi solusi yang bagus untuk melawan radikalisme ini. Nah, Mas Ilham seperti apa lagi nih solusinya? Ada lagi? Nih, tadi juga ya. Musyawarah juga bisa untuk itu, seperti halnya penyelesaian konflik, Nah, nah, konflik beragama dan lain-lain, yang menimbulkan moderasi antar sesama umat kita di Indonesia ini. ini peran tokoh agama itu juga penting ya Mas Ilham ya. Ya, Terutama sebagai kita sebagai agama Islam ini yang terbesar ini, kemudian di Indonesia ini juga nggak boleh semena-mena ya Mas Ilham kepada agama-agama lain, kemudian harus menghancurkan apa-apa seperti itu, apa pengeboman gereja itu kan atas nama jihad. Kan jihad itu bukan seperti itu ya Mas Ilham ya, benar ya. Menurut Mas Ilham itu jihad itu seperti apa sih yang benar itu jihad? jihad. Jihad kita, Kalau jihad kita sebagai status mahasiswa ya belajar bersungguh-sungguh. wah itu juga sudah bisa dikatakan jihad ya, Bisa, menuntut ilmu iya. bisa ya kan jihad. Apalagi kalau kita yang sudah semester 8 ini, Iya. jihadnya pasti ngerjain skripsi. Ya berarti salah, itu salah. Salah satu. Berarti kalau menganggap jihad itu harus menghancurkan agama lain itu berarti Bukan. bukannya Mas Ilham ya. Iya. Salah ya itu. Salah itu. Salah. Kita berbakti kepada orang tua itu juga termasuk Ya, jihad. Termasuk jihad ya Mas Ilham ya. termasuk. Nah, seperti itu. Berarti itu terjadi banyak kesalahpahaman pemahaman arti jihad sendiri, sehingga juga banyak terorisme, banyak radikalisme itu terjadi. Seperti itu. Ini cukup menarik sekali Mas Ilham. Ya. Ini cukup sudah sangat, pembahasannya sudah kita cukupkan saja Bukan. karena musyawarah ini sudah sampai. Kita kalau Mas Ilham ada tambahan lagi? Oh, lah, jadi untuk
podcast ini itu kesimpulannya itu eh, jadi gimana Mas? Nah, kesimpulannya itu kita harus berhati-hati, terutama kita sebagai anak muda untuk menghindari doktrin-doktrin seperti itu. Kita harus bisa menerima, jangan sampai kita menjadi radikal. Kita harus bisa menerima, kita harus toleran antara umat beragama di Indonesia. Kita ketahui bahwasanya Indonesia itu majemuk, kita juga harus bisa mengetahui itu. Nah, Iya, pastinya kontra narasi radikalisme melalui musyawarah itu pendekatan yang efektif gitu loh. Karena sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia ini. Kita seperti halnya kita berdasarkan Pancasila dan lain-lain yang memperkokoh persatuan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan damai. Mungkin itu podcast kali ini, semoga bermanfaat bagi subscriber semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.